Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memulai ibadah ini. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi burung riuh ku dengar, ya Tuhanku, aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat di tangan Yesus, abang pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia.
Kita dengarkan hukum Tuhan di minggu ketiga setelah Epifanias ini, yang diambil dari titah pertama sampai dengan titah kelima. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikianlah hukum Taurat untuk kita pada minggu ini. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Batu deritaku kan ku bentuk menjadi betelku, kokoh teguh. Jiwaku berseru dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita.
Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pasuhami, oh Tuhan, sayu sehon dan memi, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi, di pertibihon main mahal Tuhan, Abauran nilas ni roha, tuna marsaki, tuna dangoli, kame pangapuliki. Pasu hami, oh Tuhan, sayu sehon damemi. Pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi. Firman Tuhan epistel pada minggu ketiga setelah Epifanias hari ini yang tertulis dalam Markus pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi pada-Mu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang masih setia beribadah di rumah secara live streaming, firman Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis dari kitab Nabi Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulalah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya.
Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memiliki perencanaan yang sangat indah di dalam hidup kita manusia. Tentu sebagai orang Kristen dan yang percaya kepada Tuhan, siapapun tidak bisa menggagalkan apa yang sudah direncanakan Tuhan dalam hidup ini. Ada skenario Tuhan dalam mempersiapkan sesuatu yang tidak kita ketahui demi kebaikan kita, demi perubahan dan ketaatan umatnya kepadanya. Sehubungan dengan perencanaan Allah, ada kesalahpahaman kita tentang Allah dalam perencanaan itu yang berbahaya dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Bahwa perencanaan Allah tidak tergantung pada pilihan-pilihan kita. Perencanaan Allah tidak bisa digantungkan dengan apa yang ada di dalam diri kita. Apalagi kita tidak bisa memutuskan apa yang mau dilaksanakan Tuhan dalam perencanaannya. Nabi Yunus di sini dipersiapkan atau dipilih Tuhan. Karena Tuhan memiliki perencanaan, maka untuk melaksanakan rencana Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus dipilih. Umat Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang mau melaksanakan misi Allah, harus benar-benar dipilih. Siapa-siapa saja yang dapat dan bertanggung jawab melakukan misi Tuhan tersebut, dan tidak tergantung pada bagaimana kita punya kompetensi atau bagaimana kita hidup di dunia ini. Di sini cara Tuhan juga mengasihi Yunus atau mengasihi kita tidak tergantung atas pilihan atau keputusan kita, tetapi murni tergantung kepada kehendak Allah. Jauh sebelumnya Tuhan Allah lebih dahulu memiliki skenario besarnya bagi hidup kita, seperti kepada hidup Nabi Yunus dalam khotbah ini. Tuhan sudah membuktikan rencana kasih-Nya jauh sebelum kita memutuskan apakah kita taat kepadanya. Inilah rahasia besar hidup kita sebagai orang percaya, yang tidak bisa kita baca dan tidak bisa kita ketahui, tetapi tetap kita memiliki kekuatan untuk sujud dan taat dalam situasi apapun. Itu sebabnya tema khotbah ini, begitu besar kasih Allah. Allah menyesal atas kehidupan manusia. Aturan hidup kita ini kena hukum Tuhan karena perbuatan kita, tetapi berdasarkan kemurahan Tuhan, maka Dia mengurung waktu. Itu yang membuat Nabi Yunus semakin setia melakukan apa yang dipilihkan Tuhan kepada dia. Pada awalnya pemilihan Allah kepada Yunus, sempat Yunus mau menyingkir dari Allah, tetapi ketika dia mau menyingkir dari Allah, meninggalkan Allah atau tidak melakukan suruhan itu, ada sesuatu gangguan dalam dirinya yang dirasakannya, yang membuatnya tidak punya dalih atau alasan lagi untuk tidak taat kepadanya. Akhirnya dia mau mengerjakan pekerjaan besar Allah, yaitu merubah kota Ninive.
melalui pemberitaan tentang hukuman Tuhan, bahwa teguran Tuhan ada sesuai dengan apa yang dilakukan manusia, sesuai dengan dosa-dosa yang diperbuatnya. Dia tulus, jadi mau menderita, mau mempertaruhkan nyawanya dan hidupnya, seperti pesan Allah kepada Nabi Yunus di sini. Yunus akhirnya tahan menderita. Yunus tahan difitnah, tahan dicaci maki. Kalau tahan menderita, tahan difitnah, mau bagaimanapun dia paham bahwa ketahanannya bukan suatu kekalahan, tetapi justru kemenangan, dan kemenangan itu adalah kebesaran bagi nama Tuhan. Umpamanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun Yunus tidak taat, bukan itu ukuran skenario besar Tuhan Allah dalam hidup ini. Tuhan sudah mengatur semuanya dari tahtanya untuk suatu kebaikan dalam kerajaan Allah. Seandainya pun Yunus tidak taat, Tuhan juga punya siasat mendidik hamba-hamba yang tidak taat. Karena bagi Tuhan yang abadi adalah perubahan. Kita bayangkan saja Bapak Ibu Saudara, yang baik saja kita lakukan punya resiko tertentu, apalagi melakukan yang jahat. Yunus tidak bersandiwara dalam hidupnya. Dia menunjukkan profilnya yang sebenarnya. Dia menunjukkan dirinya apa adanya. Maka melalui khotbah ini Bapak Ibu Saudara, hati-hatilah kita di dunia ini. Dunia ini penuh sandiwara. Manusia pun juga bersandiwara. Ada kelihatannya manusia sangat kudus, lembut, kayaknya dia pendamai, tetapi pikirannya busuk dan kotor, mau melakukan apapun, bahkan mengorbankan demi kejahatan. Nabi Yunus telak mengatakan di sini, awas, ada hukuman Tuhan. Di samping hukuman Tuhan, lebih besar kasihnya. Itu makanya diilustrasikan seperti kasih Bapa kepada anak, demikianlah kasih Tuhan kepada kita semua orang yang percaya. Nabi Yunus hidup original, profil apa adanya, tapi endingnya dia taat kepada Tuhan, mau melakukan rencana Tuhan, sehingga profil Yunus terkenal orang yang innocent, artinya memiliki teologi yang benar tentang apa yang mau dijalani dalam kehidupannya. Kita janganlah hidup berdasarkan agenda pribadi kita masing-masing, tapi usahakanlah hidup sesuai dengan agenda besar Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus. Kalau Tuhan masih mengizinkan kami mendengar firman yang penuh kuasa, itu pertanda bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kami sampai kini. Walaupun di dunia yang tidak bersahabat karena pandemi COVID-19, tetapi kami yakin dan selalu bersaksi, Tuhan tetap memelihara hidup kami. Bahwa apa yang kami lakukan dalam hidup ini, kadang-kadang kami sudah kena hukum oleh Tuhan, tetapi karena begitu besar kemurahan-Mu, bahwa kasih-Mu lebih tinggi dari segala sesuatu yang kami lakukan, maka Tuhan bermurah hati kepada kami, sehingga kami diselamatkan di dalam darah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Berkati firman ini dapat menjadi suluh dalam menjalani hari-hari kami setiap hari. Tuhan memberi petunjuk bahwa pemahaman kami sebagai orang percaya, bukan ada sesuatu dalam diri kami yang akan kami andalkan. Kadang-kadang kami hidup sesuai agenda diri kami masing-masing.
Padahal kami hidup harus berdasarkan kehendak Tuhan saja, dan itulah anugerah terbesar yang tidak bisa kami bandingkan dengan apa yang ada pada diri kami. Tuhan bermurah hati, berkelanjutan dalam hidup kami ini. Berkati semua yang mendengar firman ini, berkati semua keluarga-keluarga, ampuni segala dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, bernyanyi buku Ende 275, O Yesus Tuaki. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkati persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau
punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, salam sehat.